Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di Ralima Channel. Oke teman-teman, rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini saya akan memanfaatkan akuarium ini yang sudah hanya terisi satu ikan cupang, dan kebetulan airnya sudah kotor, sudah keruh. Saya sekaligus ingin membersihkan dan memanfaatkan air ini kembali di dalam akuarium yang telah dibersihkan, sekaligus akan memberikan tahapan atau berbagi bagaimana cara men-setting filter bawah agar airnya ini jernih dan bertahan lama. Dan tidak banyak juga media yang saya gunakan. Saya hanya menggunakan media arang aktif, itu pun arang aktif bekas, kemudian pasir malangnya juga pasir malang bekas, plus undergrapple. Jadi kesimpulannya, media yang saya gunakan adalah posisi paling bawah adalah undergrapple, itu pun juga cuma 27 cm. Selanjutnya saya tambahkan dengan fiber karbonat yang ada di rumah. Kemudian di atasnya ada kapas. Setelah ada kapas, di atasnya lagi ada pasir malang yang tidak banyak juga sih. Jadi intinya hanya 3 itu. Tentunya harus dibantu dengan pompa air. Pompa air yang saya gunakan adalah pompa air kapasitas 1200. Ya, kemungkinan cocok untuk akuarium untuk dimensi 30 kali 60 kali 30, tinggi 30, lebar 30, panjang 60. Oke, berikut adalah kegiatan atau sekaligus pembuktian apakah dengan media sederhana yang sedikit ini bisa menghasilkan kualitas air yang jernih dan bagus, dan air yang digunakan pun air yang sudah kotor. Oke, kita saksikan kegiatan berikut. Ini air udah dipindah ke sini nih ya. Ini ada arang aktif nih, arang aktif. Ini dari sini. Sebagai tambahan informasi bahwa akuarium ini memang saya persiapkan untuk sepasang ikan cupang yang rencananya akan saya coba kembang biakan. Mungkin ini tidak umum atau tidak biasanya penempatan ikan cupang di akuarium ini menggunakan filterisasi seperti aquascape. Cuma memang ini salah satu siasat saya dalam rangka merawat ikan cupang, mengembang biakan ikan cupang, untuk hemat waktu, efisien, dan tidak terlalu ribet. Harapannya setting di awal ini bisa meminimalisir waktu-waktu yang tersita di dalam merawat ikan cupang ini. Dan pompa airnya pun tidak kita nyalakan setiap hari. Pompa air akan kita nyalakan di saat memang kondisi air sudah keruh. Jadi tidak perlu kita kuras, tidak perlu kita ganti air. Kita hanya memang terlihat ribet di awal. Harapannya begitu berjalan tidak terlalu banyak menyita waktu untuk merawat atau menjaga kualitas air untuk ikan cupang ini. Nah, berikut adalah mulai penempatan pasir malang yang memang stoknya juga tinggal sedikit. Jadi seadanya saya pakai, sebaiknya sih kurang lebih 2 atau 3 kilo yang kita butuhkan. Cuman karena memang ini ada sisaan, barangkali juga masih bisa maksimal. Nah, pasir malangnya sendiri juga sudah kita cuci dan sudah dibilas. Dikarenakan memang stok pasir malangnya sudah tinggal sedikit, kita coba hanya meratakan pasir malang ini hingga ke sudut-sudut di atas kapas ini atau di atas kapas filter ini. Nah, ketika memang nanti dirasa belum maksimal, mungkin saya akan tambahkan pasir malangnya, karena fungsinya untuk lebih menyerap air-air yang memang kotor dan tersaring di pasir ini, di
Di tahapan awal sudah tersaring di pasir, kemudian bisa maksimal lagi disaring menggunakan kapas, dan akan lebih maksimal lagi dia akan tersaring atau tersirkulasi dengan alang aktif yang saya gunakan di bawah kapas ini. Nah, lalu setelah kondisi atau setelah settingan tahapan-tahapan filterisasi ini saya buat, ini tidak lantas langsung saya letakkan ikan cupang di akuarium ini. Saya juga perlu melihat kualitas airnya dulu sebelum saya tuangkan ikan cupang di akuarium ini. Untuk menguji kualitas filter ini sebenarnya berfungsi atau tidak, saya tetap akan menggunakan air bekas akuarium yang pada video di awal sebelumnya sudah saya perlihatkan. Kondisi air yang di akuarium itu sudah kotor dan sudah keruh. Kemudian sudah saya pindahkan ke wadah ember, dan air tersebut akan saya masukkan kembali ke akuarium ini sebagai bentuk pengujian apakah filterisasi ini bisa berjalan maksimal, bisa menjernihkan air yang tadinya sudah kotor sehingga bisa jernih kembali. Berikut adalah kondisi atau settingan yang sudah siap diisi air seperti biasa. Nah, ini dia adalah air yang memang sebelumnya saya ambil dari akuarium yang sudah kotor tadi. Air ini akan saya tuangkan kembali ke akuarium yang sudah saya setting filterisasinya ini dengan menggunakan pasir malang, kapas, under grapple, dan di bawahnya ada arang aktif. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan kebetulan memang dilihat di akuarium ini ada tebar daun ketapang yang memang saya sudah siapkan. Dan kebetulan daun ketapang ini belum saya cuci dan belum saya jemur, sehingga mungkin akan membuat air ini menjadi kecoklatan. Nah, posisi akuarium ini sudah terisi air bekas tadi kurang lebih sepertiga akuarium. Lalu dari atas kita bisa lihat kondisi seperti ini. Kemudian nanti kita coba lihat hasil setelah dilakukan filterisasi menggunakan pompa ini. Bisa kita lihat bersama-sama ketika kita sudah nyalakan filter, air terlihat ada busa atau bu. Nah, ini kemungkinan diakibatkan dari air yang memang sudah kotor, kemudian dampak dari daun ketapang yang belum dicuci sehingga lendir-lendirnya masih masih berpengaruh terhadap sirkulasi air. Tapi jangan khawatir, kita tebarkan saja garam ikan. Pada konten sebelumnya yang berjudul cara mengatasi buih air atau busa air yang ada di air akuarium tanpa mengganti air, itu sudah pernah saya lakukan dan berhasil. Dan kebetulan memang saat itu filternya saya menggunakan top filter, artinya penyaringnya ada di atas. Nah, kebetulan yang sekarang ini adalah kondisi under grapple, jadi sirkulasi airnya dari bawah, sehingga saya hanya menaburkan saja garam ke akuarium ini, dan tepat di bawah lubang yang berfungsi sedotan air ini saya masukkan beberapa garam ikan. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah, perlahan-lahan air yang tadinya kotor sudah jernih kembali, dan alhamdulillah yang tadinya berbusa sudah mulai hilang sedikit demi sedikit. Bisa dilihat perbandingannya seperti apa dari sebelumnya, sebelum dikasih garam ikan ataupun sebelum dikasih filter. Walaupun kita menggunakan air bekas, jika setting filterisasinya di awal sudah baik, menurut saya baik,
Kemudian bisa kita lihat mungkin tidak seperti biasanya ikan cupang ini saya berikan perlakuan khusus terkait dengan filterisasi ini, walaupun ini tidak setiap hari saya gunakan. Hanya saja ini untuk membantu ketika waktu kita terbatas saat kita merawat cupang, paling tidak sering melakukan pengurasan atau mengganti air. Oke, demikian saja dari saya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.